AC Milan catat 20 laga tanpa kekalahan. Barca kalah, jarak poin dari Madrid menipis. Everton hentikan rekor kandang Aston Villa. Senegal juara Piala Afrika 2025. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Lyon versus Brest di lanjutan Ligue 1 berlangsung di Groupama Stadium. Lyon membuka keunggulan pada menit ke-38 lewat Pavel Sul. Endrick mengirim umpan matang yang diselesaikan Abner dengan sepakan kaki kiri untuk membawa skor menjadi 2-0. Brest akhirnya memperkecil ketertinggalan pada menit-menit akhir setelah Junior Dina Ebimbe mengubah skor menjadi 2-1. Berkat hasil ini, Lyon berada di posisi keempat klasemen Ligue 1 Prancis dengan 33 poin, sedangkan Brest berada di posisi ke-10 dengan 22 poin. Bologna versus Fiorentina dalam lanjutan Serie A berlangsung di Stadio Renato Dall'Ara. Fiorentina akhirnya membuka keunggulan. Umpan Gudmundsson dari sisi kiri disambut Mandragora. Menjelang akhir babak pertama, tak lama kemudian gol bunuh diri Roberto Piccoli membuat tim tamu menjauh 2-0. Bologna baru membalas lewat sundulan Giovanni Fabian di menit-menit akhir, namun skor 2-1 bertahan hingga akhir laga. Berkat hasil ini, Bologna berada di posisi ke-8 Serie A dengan 30 poin, sedangkan Fiorentina berada di posisi ke-17 dengan 17 poin. Torino versus AS Roma pada lanjutan Liga Italia digelar di Olimpico Grande Torino. Gol pembuka akhirnya lahir pada menit ke-26. Donial Malen mencatatkan gol debut membawa Roma unggul 1-0. Di babak kedua, Roma kembali mengontrol tempo menit ke-72. Paulo Dybala mengadakan keunggulan. AS Roma menang 2-0 dan tetap berada di posisi keempat klasemen Liga Italia dengan 42 poin. Sementara Torino tertahan di peringkat ke-13 dengan koleksi 23 poin. AC Milan versus Lecce pada lanjutan Serie A berlangsung di Stadion San Siro. Milan langsung mengendalikan permainan. Lecce lebih banyak bertahan. Kebuntuan baru pecah pada menit ke-76. Striker anyar Milan Niklas Füllkrug mencetak gol setelah memaksimalkan peluang di kotak penalti. Hasil ini membuat Milan tetap berada di posisi kedua klasemen Serie A dengan 46 poin. Sementara itu, Lecce masih tertahan di peringkat ke-18 atau zona degradasi dengan 17 poin. AC Milan menorehkan catatan 20 pertandingan beruntun tanpa kekalahan di Liga Italia musim 2025-2026. Rangkaian tersebut terdiri dari 13 kemenangan dan 7 hasil imbang. Berdasarkan data yang disampaikan Opta Paulo, capaian ini menjadi yang pertama bagi Milan sejak periode September 1992 hingga Maret 1993 saat tim dilatih Fabio Capello. Konsistensi itu memperkuat posisi Milan dalam persaingan papan atas klasemen. Ketajaman lini depan dan kedisiplinan pertahanan menjadi faktor utama keberhasilan Rossoneri mempertahankan rekor tidak terkalahkan tersebut di kompetisi domestik musim ini. Wolverhampton Wanderers menjamu Newcastle United di Molineux Stadium dalam lanjutan Premier League. Wolves sempat mengancam lebih dulu melalui Hugo Buono pada menit ke-45. Di babak kedua, hujan deras membuat tempo menurun. Peluang datang dari tendangan bebas Kieran Trippier menit ke-80 dan percobaan Bruno Guimaraes dan Joe Linton, namun semuanya digagalkan Jose Sa. Berkat hasil ini, Newcastle berada di posisi ke-8 klasemen Premier League dengan 33 poin, sedangkan Wolves tertahan di posisi ke-20 dengan 8 poin. Aston Villa menjamu Everton di Villa Park dalam lanjutan Premier League. The Toffees unggul lebih dulu pada menit ke-59 melalui Tierno Pari. Aston Villa berusaha keras membalas panjang babak kedua, namun peluang mereka gagal menjadi gol. Skor pun bertahan 0-1 untuk kemenangan Everton. Hasil ini membuat Aston Villa tetap berada di urutan ketiga klasemen sementara dengan 43 poin. Sementara itu, Everton melonjak ke posisi ke-10 dengan 32 poin. Everton meraih kemenangan tandang atas Aston Villa dalam lanjutan Liga Inggris di Villa Park, Birmingham. Hasil tersebut mengakhiri rangkaian 11 kemenangan beruntun Aston Villa di kandang sendiri. Berdasarkan laporan Squawka, Everton menjadi tim tamu pertama yang menang di Villa Park sejak Crystal Palace melakukannya pada Agustus lalu. Kemenangan ini juga menjadi yang pertama bagi Everton atas Aston Villa di Liga Inggris sejak Villa kembali promosi ke divisi teratas pada 2019. Sejak saat itu, Everton sebelumnya mencatat 4 hasil imbang dan 9 kekalahan. Atletico Madrid versus Alaves tersaji pada jornada ke-20 Liga Spanyol di Stadion Wanda Metropolitano. Los Colchoneros langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal. Kebuntuan baru pecah di awal babak kedua. Menit ke-48, Alexander Sørloth mencatatkan namanya di papan skor.
Hasil ini membuat Atletico tetap berada di posisi keempat klasemen La Liga dengan 41 poin. Alaves masih tertahan di zona bawah, menempati peringkat ke-18 dengan 19 poin. Real Sociedad versus Barcelona dalam lanjutan Liga Spanyol berlangsung di Rili Arena. Tuan rumah membuka keunggulan lebih dulu pada menit ke-32 lewat Mikel Oyarzabal. Barcelona sempat menyamakan kedudukan pada menit ke-70. Marcus Rashford membuat skor berubah menjadi 1-1. Namun keunggulan itu tak bertahan lama, hanya berselang beberapa detik, Sociedad kembali memimpin 2-1 via Guedes. Hasil ini membuat Barcelona tetap di posisi puncak klasemen dengan 49 poin, sementara Real Sociedad naik ke peringkat ke-8 dengan 24 poin. Barcelona menelan kekalahan 1-2 saat bertandang ke markas Real Sociedad pada lanjutan Liga Spanyol. Hasil itu mengakhiri catatan 11 laga tanpa kalah tim asuhan Hansi Flick. Pada saat yang sama, Real Madrid meraih kemenangan atas Levante. Kombinasi dua hasil tersebut membuat jarak di puncak klasemen kini tersisa 1 poin. Barcelona masih memimpin dengan keunggulan tipis dari Madrid. Situasi ini membuat persaingan gelar Liga Spanyol semakin ketat memasuki paruh kedua musim. Final Piala Afrika 2025 antara Senegal versus Maroko berlangsung di Stade Prince Moulay Abdallah. Setelah skor imbang tanpa gol di babak pertama, kedua tim saling menyerang. Setelah skor imbang tanpa gol hingga 90 menit, laga berlanjut ke perpanjangan waktu. Pada menit ke-94, Senegal memecah kebuntuan melalui Pape Gueye. Gol itu bertahan hingga akhir pertandingan. Senegal menang 1-0 dan memastikan diri sebagai juara Piala Afrika 2025. Final Piala Afrika antara Senegal dan Maroko berjalan dalam tensi tinggi hingga memasuki masa tambahan. Pada menit ke-90+2, gol Senegal dibatalkan wasit. Situasi memanas ketika Maroko mendapat penalti pada menit ke-90+8 setelah peninjauan tayangan ulang. Keputusan tersebut memicu protes keras dari kubu Senegal. Bahkan beberapa pemain sempat meninggalkan lapangan sebelum kembali bermain. Pada menit ke-90+24, Maroko gagal memanfaatkan peluang emas setelah tendangan penalti Panenka Brahim Diaz berhasil ditepis kiper Edouard Mendy. Sadio Mane resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Afrika 2025. Penyerang Senegal itu menerima penghargaan tersebut setelah membawa Lions of Teranga tampil konsisten sepanjang turnamen. Mane mencatat 2 gol dan 3 umpan berbuah gol dari 6 pertandingan. Kontribusi Mane berperan penting dalam perjalanan Senegal hingga menjadi juara. CIF menilai pengaruh Mane terlihat dari kepemimpinan, aktivitas serangan, dan ketenangan dalam situasi krusial sepanjang AFCON 2025. Brahim Diaz mendapat tepuk tangan berdiri saat naik podium untuk menerima sepatu emas Piala Afrika 2025. Namun, ekspresi penyerang Maroko itu masih menyimpan kekecewaan setelah gagal memanfaatkan peluang terakhir yang bisa mengantar Atlas Lyon meraih gelar dan mengakhiri penantian 50 tahun. Meski begitu, Diaz tetap mencatat sejarah sebagai pemain pertama AFCON yang mencetak gol dalam 6 pertandingan berbeda. Diaz menutup turnamen sebagai pencetak gol terbanyak, sekaligus menjadi figur penting perjalanan Maroko hingga partai puncak. Mantan bek Paris Saint-Germain Layvin Kurzawa dikabarkan semakin dekat melanjutkan karir di Indonesia bersama Persib Bandung. Pemain asal Prancis berusia 33 tahun itu berstatus tanpa klub sejak kontraknya berakhir pada Juli 2025. Menurut laporan media Prancis Foot Mercato, Kurzawa sudah berada dalam tahap pembicaraan sangat lanjut dengan Persib untuk bergabung pada musim ini. Langkah tersebut diharapkan menjadi titik balik karirnya setelah minim tampil di Eropa. Galatasaray dan Napoli tengah melakukan pembicaraan lanjutan terkait rencana transfer penyerang sayap Belgia Noala pada bursa Januari. Menurut laporan Fabrizio Romano, kedua klub telah menyepakati kerangka awal berupa peminjaman hingga akhir musim, dengan Napoli tetap menanggung sebagian besar gaji pemain disertai opsi pembelian permanen. Nilai opsi beli serta syarat mengaktifkannya masih dibahas. Pemain berusia 26 tahun kesulitan mendapat waktu bermain reguler di Napoli di bawah pelatih Antonio Conte. Ajax Amsterdam mencapai kesepakatan untuk meminjam Alexander Zinchenko dari Arsenal hingga akhir musim 2025-2026. Menurut laporan Fabrizio Romano, Ajax dan Arsenal telah menyetujui detail peminjaman sampai Juni, dengan klub Belanda tersebut menanggung penuh gaji pemain asal Ukraina itu. Romano juga menyebut Zinchenko dijadwalkan terbang ke Amsterdam dalam 24 jam untuk menjalani pemeriksaan medis. Kontrak Zinchenko bersama Arsenal akan berakhir pada musim panas ini, sehingga Ajax juga memantau peluang merekrutnya secara permanen setelah masa peminjaman selesai.
Eintracht Frankfurt resmi memberhentikan pelatih kepala Dino Topmöller setelah evaluasi internal terhadap rangkaian hasil kurang memuaskan tim di kompetisi Bundesliga Jerman. Keputusan tersebut diumumkan klub dalam pernyataan resmi yang menyebutkan tren permainan dari awal tahun ini menjadi faktor pertimbangan utama. Topmöller terakhir kali menang di klub itu hanya 1 dari 9 laga terakhir dan berada di posisi ke-7 klasemen sementara liga. Klub menunjuk pelatih U21 Dennis Smith sebagai pelaksana tugas sampai kepastian pelatih baru diumumkan. Manchester City meminjamkan penyerang muda asal Argentina Claudio Echeverri ke klub Spanyol Girona hingga akhir musim 2025-2026. Pemain berusia 20 tahun itu akan bergabung setelah proses administrasi selesai. Berdasarkan pernyataan resmi Manchester City, kesepakatan ini tidak memuat opsi pembelian karena klub Inggris tersebut masih memastikan Echeverri dalam rencana jangka panjang. Sebelumnya, Echeverri sempat dipinjamkan ke Bayer Leverkusen pada paruh pertama musim, namun jarang mendapat kesempatan bermain hingga masa peminjamannya dihentikan lebih awal. Penyerang Real Madrid Vinicius Junior dikabarkan merasa tidak nyaman bermain di Santiago Bernabeu setelah mendapat siulan dari pendukung sendiri saat Madrid menang 2-0 atas Levante. Baru-baru ini, menurut laporan El Periodico, pemain asal Brasil itu terpengaruh oleh perlakuan yang ia terima, baik pada laga tersebut maupun beberapa pertandingan sebelumnya musim ini. Vinicius disebut menilai situasinya seperti bermain di tempat yang tidak menerima kehadirannya. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi pembicaraan perpanjangan kontraknya dengan Real Madrid. Nottingham Forest membuka pembicaraan dengan Napoli terkait rencana peminjaman penyerang Lorenzo Luca pada bursa transfer musim ini. Menurut laporan jurnalis transfer Fabrizio Romano, Forest mengajukan skema pinjaman dengan biaya 1 juta euro disertai opsi pembelian senilai 35 juta euro yang tidak bersifat wajib. Negosiasi berlangsung positif karena Forest ingin menambah daya serang di Liga Inggris. Napoli menyambut baik proposal tersebut untuk mengurangi beban gaji sambil tetap menyimpan peluang transfer permanen di masa depan. Crystal Palace menolak tawaran awal Juventus untuk merekrut penyerang Gianfilippo Matita. Menurut laporan Sky Sport Italia, klub Italia itu mengajukan skema pinjaman senilai 2 juta euro dengan opsi pembelian 28 juta euro di akhir musim, yang berubah menjadi kewajiban jika Juventus lolos ke Liga Eropa. Namun, Palace hanya bersedia melepas Matita secara permanen karena kontraknya tersisa sekitar 18 bulan. Nilai total 30 juta euro dinilai belum sesuai dengan harga yang dipatok klub Liga Inggris tersebut, yang disebut mencapai sekitar 40 juta euro. Crystal Palace mempertimbangkan untuk memecat pelatih kepala Oliver Glasner di tengah ketegangan internal klub. Menurut laporan Sky Sport News, Ketua Crystal Palace Steve Paris merasa kecewa dengan pernyataan publik Glasner setelah kekalahan 1-2 dari Sunderland. Ucapan tersebut dinilai membingungkan dan memicu kekhawatiran di kalangan petinggi klub terkait arah komunikasi serta kepemimpinan tim. Meski belum ada keputusan akhir, manajemen saat ini melakukan pembahasan internal untuk menilai masa depan Glasner. Bek tengah Mark Gui telah menyelesaikan tahap pertama pemeriksaan medis cek kesehatan menjelang penandatanganan kontrak dengan klub Manchester City. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, Gui telah tiba di Manchester setelah kedua klub Crystal Palace dan Manchester City sepakat atas nilai transfer yang dilaporkan sekitar 20 juta pound sterling. Berdasarkan laporan tersebut, bek berusia 24 tahun itu diperkirakan segera menandatangani kontrak resmi bersama Manchester City. Sebelumnya, Gui tidak masuk dalam skuad Crystal Palace pada pertandingan terakhir mereka terkait proses transfer yang berlangsung. Chelsea mencapai kesepakatan kontrak pribadi dengan bek Rennes Jeremy Shake sebagai target utama penguatan lini belakang. Menurut laporan Fabrizio Romano, pemain berusia 20 tahun itu menyambut baik rencana pindah ke London dan dokumen kontrak telah disiapkan. Negosiasi antar klub masih berlangsung karena Rennes meminta biaya sekitar 65 juta euro yang akan menjadi rekor penjualan mereka. Sementara tawaran Chelsea masih di bawah angka tersebut. Proses transfer terus bergerak meski kesepakatan akhir belum tercapai. Tottenham Hotspur belum mengambil keputusan akhir terkait masa depan pelatih Thomas Frank. Namun manajemen mulai meninjau beberapa opsi setelah kalah 1-2 dari West Ham. Menurut laporan Sky Sports, kekalahan itu meningkatkan tekanan terhadap Frank dan memicu pembahasan internal mengenai posisinya. Klub menyadari Tottenham sedang berada dalam masa transisi dan ada keinginan memberi waktu. Tetapi situasi di sekitar tim semakin tegang. Seusai laga, sejumlah pejabat klub mendapat protes dari pendukung.
Kobbie Mainoo dipastikan tidak meninggalkan Manchester United pada bursa transfer Januari 2026. Menurut laporan jurnalis Italia Fabrizio Romano, gelandang berusia 20 tahun itu akan tetap bersama Manchester United meski sebelumnya sempat mempertimbangkan pindah dengan status pinjaman. Mainoo sempat jarang dimainkan di bawah Ruben Amorim, namun mendapat kepercayaan saat Michael Carrick memimpin tim dan tampil sebagai starter dalam kemenangan 2-0 di Liga Inggris. Manchester United menilai Mainoo kini menjadi bagian penting tim. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.